ya ibu-ibu ya baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Setiap kali bismillah ditiupkan di air ya, kemudian air itu diminumkan ke anak kita untuk 1 minggu ya. Kapan minumnya ya, tadi sudah dijelaskan ketika anak bangun itu sebelum makan apa-apa, sebelum minum apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadi sunnah ya, untuk nulis apapun yang baik-baik, apakah itu nulis kitab, apakah itu kita nulis surat ya, sunnah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bahkan di dalam sebuah hadisnya ya, Rasulullah mengatakan ya, perbuatan yang dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya, maka perbuatan itu Allah akan kasih keberkahan ya. Jadi memulai apapun yang baik-baik kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kecuali memang yang tidak dianjurkan ya, misalnya mau buang air besar, buang air kecil yang pakai Bismillah ya. Tapi ada bacaan khusus ya, kalau kita mau buang air kecil, buang air besar. Ya, bahkan Bismillah ini dapat diamalkan di dalam kitab Al-Mujarobat Ahmad Al-Bayrobi ya, yaitu kita kalau ingin mengamalkan bacaan Bismillah ya, terutama ibu-ibu ya, untuk mendoakan putra dan putrinya ya, itu kalau malam Jumat ya, baca Bismillahirrahmanirrahim ya 786 kali ya, 786 kali ya, baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali, yang setiap 1 kali dibaca Bismillah itu ditiupkan di air ya. Karena Rasulullah untuk mendoakan siapapun ya selalu menggunakan medianya itu air ya. Jadi air itu dapat mengantarkan doa-doa kita, dapat mengantarkan asma-asma yang kita baca ya. Jadi baca Bu ya, malam Jumat berapa? 786 kali. Setiap kali membaca Bismillah ditiupkan di air ya. Nanti besok pagi anak kita yang masih belajar, yang masih kecil ya, sebelum dia habis bangun tidur, sebelum makan apa-apa, sebelum minum apa-apa, dikasih air itu ya, 3 sendok kayak minum obat ya. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya. Jadi malam Jumat bikin airnya itu ya 1 kali untuk 1 minggu ya. Dikatakan di dalam kitab Ahmad Al-Bayrobi ya, kitab Al-Mujarobat, di sana dikatakan ya, man syaribahu baridul kahdi ya, zalat biladahu ya. Apabila ada orang yang otaknya berbeda untuk menerima ilmu ya, kalau dikasih air itu insya Allah berbelnya akan hilang ya, berbelnya akan hilang ya. Ya, jadi salah satu cara biar anak kita cerdas, pintar, gampang menerima ilmu agama ya kita doakan ya. Salah satunya diajarkan oleh Rasulullah seperti itu ya. Jadi jangan lupa malam Jumat ya ibu-ibu ya baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Setiap kali Bismillah ditiupkan di air ya, kemudian air itu diminumkan ke anak kita untuk 1 minggu ya. Kapan minumnya ya, tadi sudah dijelaskan ketika anak bangun itu sebelum makan apa-apa, sebelum minum apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Adapun semua puji-pujian itu adalah milik Allah. Semua puji-pujian yang ada di dunia itu adalah milik Allah. Jadi pada hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Apa yang kita miliki
bahkan diri kita, ya, ini juga adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, setiap ada puji-pujian, ya, ada orang berbuat baik, ya, ada orang ibadah, itu kita kembalikan kepada Allah. Ya, karena kalau Allah nggak izinkan, ya, dia ibadah, dia nggak akan buat ibadah. Ya, kita bisa kumpul di sini, ya. Ini kata izin dari Allah. Ya, kalau Allah nggak izinkan, nggak bakal kita kumpul di sini. Rabbil azabina, Tuhan terus kalian nama. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu, dan bersaksi oleh aku, an la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, ini yang disebut dengan, ya, syahadatul tauhid, yang disebut dengan syahadatul tauhid. Ya, jadi kita harus banyak, ya, membaca kalimat la ilaha illallah. Ya, karena Rasulullah pernah bersabda, jadidu imanakum. Ya, kata Rasulullah, perbaharuilah, ya, iman kalian semua. Ya, kemudian sahabat nanya, kalau ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana, bagaimana caranya kami untuk memperbaharui keimanan kami? Ya, kalau Rasulullah bersabda, ya, kata Rasulullah, aksiru qawla la ilaha illallah, perbanyaklah kalian semua untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Ya, nanti kalau sudah baca la ilaha illallah, ya, nanti tinggal Allahnya, ya, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Ya, karena ketika kita mengucapkan Allah, ya, itu lidah kita di langit-langit posisinya. Ya, Allah nanti di langit-langit. Ya, itu posisi lidah ketika kita, ya, di akhir, ya, roh kita berpisah dengan jasad. Ya, jadi kalau orang, ya, yang ketika naga sakaratul maut, ya, kalau kita bilang nafasnya sudah senang kembali, ya, itu di akhir rohnya berpisah dengan jasad, ya, itu lidahnya mereka di langit-langit. Jadi kalau orang yang biasa ketika hidupnya lagi sehatnya suka mengucapkan kalimat Allah, 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 enteng aja ketika sakaratul maut, sudah biasa. Tapi kalau nggak biasa, ngaji kagak, sembahyang kagak, bulan Ramadan kagak puasa, ya, itu susah mengucapkan kalimat Allah, Allah itu susah. Ya, yang kedua, ya, ucapan la ilaha illallah itu, ya, akan dapat, ya, menyuburkan keimanan kita. Ya, semakin banyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka keimanan kita akan semakin kuat. Ya, akan semakin kuat. Semakin kuat keimanan kita, ya, ibadah akan semakin kencang. Ya, sholatnya semakin kencang, zikirnya semakin kuat amal. Ya, puasanya nggak cuma yang wajib, sedekahnya semakin kuat. Itu karena iman. Ya, karena apa? Karena iman. Ya. Wahdahu, maka esanya Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Lalu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa asyhadu, dan bersaksi oleh aku, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang disebut dengan apa? Dengan syahadatul rasul. Ya, jadi kalau asyhadu an la ilaha illallah itu namanya syahadatul tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah namanya syahadatul rasul. Ini pelajaran anak SD ini. Ya, pelajaran anak SD, ya, tapi kadang-kadang kita baru dengar juga. Ya. Jadi juga bisa diamalkan. Saya dapat ijazah dari guru saya. Ya. Jadi kalau ibunya belum berangkat haji, belum berangkat umroh,
Ya, ini dua kalimat syahadat ini dua kalimat yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya, malam-malam ibu tahajud, bapak tahajud, ya. Habis sholat tahajud baca zikir yang biasa kita baca. Kemudian siapkan satu lembar kertas. Ya, lalu ada pulpen atau spidol yang kecil. Ya, kertas itu ditulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kemudian dipotong dua. Ya, yang asyhadu an la ilaha illallah itu kirim sama orang yang sedang berangkat haji atau umrah untuk diselipkan di dalam mushaf Al-Quran yang ada di Masjidil Haram atau ada di Raudhah. Kemudian yang kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, kita selipkan di dalam Al-Quran yang biasa kita baca. Ya, insya Allah gitu ya. Insya Allah sebelum Allah memanggil kita, Allah akan izinkan kita ya untuk sampai ke Haramnya. Ya, untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, itu saya sudah amalkan berkali-kali. Ya, tahun 2003 saya amalkan itu 2004. Ya, bukan, iya 2004 ya saya berangkat haji gitu. Ya, itu pun hanya berangkat gitu. Lama-lama saya nggak amalkan. Ya, kemudian 4 tahun yang lalu saya amalkan lagi. Ya, nah kemudian kalau kemudian berangkat umrah, kemudian setiap tahun saya amalkan, setiap tahun berangkat umrah. Ya, mudah-mudahan gitu. Ya, jadi kalau ada yang berangkat umrah, berangkat haji, ya amalin kan. Ya, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita semua ya, untuk bisa sampai ke tanah suci Mekah melaksanakan ibadah haji atau umrah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini udah 2 amalan ini. Ya, sudah dapat 2 amalan. Wa ala alihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga memberikan rahmat oleh Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad wasallam, dan semoga memberikan salam. Wa ala alihi dan kepada keluarganya ya, Nabi Muhammad. Ya, wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Ya, Ahlul Bait. Kepada Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu ada yang Ashabul Kisah namanya. Ya, Ashabul Kisah itu ketika Rasulullah buka halang dengan orang kafir, ya, kemudian Rasulullah ya nutupin kepalanya itu dengan apa ya, dengan semacam sautan, semacam kain kisah, itu Ashabul Kisah ya. Nah, itu dengan kain ya, yang dipanggil di situ ya Fatimah ya, putrinya Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain ya. Jadi ada 5 nih ya, dengan Rasulullah yang disebut dengan Ashabul Kisah ya. Dan termasuk Ahlul Baitnya ya, para habaib ya. Jadi nggak boleh kita benci para habaib ya. Kita nggak usah ikut-ikutan sama orang-orang yang benci kepada para habaib ya. Kalau kita benci kepada para habaib ya, nah, itu berarti keimanan kita ada yang salah ya. Runtuh keimanan kita. Jangan sampai kita membenci kepada para habaib. Tadi itu ada di dalam hadis tadi. Ini Rasulullah nggak suka ya, anak keturunan itu dibenci Rasulullah nggak suka. Wasahbihi dan para sahabatnya Nabi, wasahbihi dan para sahabatnya Nabi. Ini sampai keluarga dan sahabatnya itu dicantumkan, digandeng ketika kita membaca shalawat kepada Rasulullah. Itu digandeng. Kita nggak percaya dengan sahabat juga nggak boleh. Ya, hukumnya murka. Nanti akan kajiannya. Hukumnya hakim. Kalau kita nggak percaya dengan sahabat. Ya. Makanya orang-orang Syiah itu, ya, kalau saya bilang itu bukan Islam. Ya. Karena di dalam syahadatnya ada tambahan dia. Ya.
Jadi dua kalimat syahadat yang pertama sama dengan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ada tambahan wa asyhadu anna Abu Bakr laknatullahi alaihi. Ya. Jadi katanya saya bersaksi sesungguhnya Abu Bakar akan mendapatkan kutukan Allah. Ya, naudzubillah. Ya, itu ngomong begitu. Ya, kalau yang penyakit tuh, ya itu hukumnya murtad. Karena saya bilang orang-orang Syiah ya, yang syahadatnya seperti itu bukan bisa. Wattabi'ina dan para tabi'in, ya, wattabi'ina dan para tabi'in. Amma ba'du wallahu a'lam bishawab.